Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heri Firmansyah selaku dosen saya di Universitas Tarumanagara. Hari ini saya ingin membahas tentang materi kebijakan pengamanan lapas yang ada di Indonesia serta materi tentang pidana mati. Seperti yang kita tahu bahwa lapas adalah tempat untuk melaksanakannya pembinaan narapidana dan anak didik di pemasyarakatan, sedangkan rutan adalah tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, serta oleh hakim dengan penetapannya untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan atau untuk kepentingan pemeriksaan sidang. Lapas diperuntukkan bagi mereka yang dinyatakan bersalah atau dalam pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana. Meskipun lapas dan rutan itu adalah dua institusi yang berbeda, namun kedua tempat ini mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mempunyai kerawanan timbulnya konflik di antara penghuni dan penghuni. Dihuni oleh banyaknya dari berbagai perangai dan latar belakang yang berbeda, kehidupan lapas dan rutan tidak luput dari timbulnya seperti kerusuhan massal, pemberontakan, huru-hara, penyanderaan petugas, dan penguasaan senjata api oleh para narapidana. Sebagai bagian dari sistem peradilan, nampaknya pembinaan terhadap narapidana, warga binaan, masyarakat kurang mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah. Maraknya seperti yang kita tahu bahwa terdapat kasus lapas-lapas di Indonesia yang over capacity. Menurut ini over capacity adalah serta pemberian fasilitas mewah kepada narapidana, larinya penghuni, peredaran narkoba terdapat di dalamnya, penyiksaan antara napi dan napi, merupakan bukti bahwa persoalan hukum pidana memang kurang mendapatkan perhatian tersebut. Tidaklah berlebihan apabila persoalan hukum pelaksanaan pidana sering disebut dengan istilah anak tiri di dalam hukum pidana. Pemerintah dan para pakar hukum pidana sangat kurang memperhatikan persoalan pembinaan terhadap narapidana ini. Salah satu fungsi utama adalah dalam institusi pemasyarakatan adalah sistem manajemen keamanan, unit mengambil keputusan perancangan dan pengawasan sistem, unit kerja yang menginvestasikan sistem, SOP, pelatihan yang terus-menerus. Persoalan keamanan ketertiban lapas juga diatur pada pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dengan materi yang masih sangat sumir, di dalam pasal-pasal itu juga hanya diatur mengenai kewenangan kalapas, petugas lapas, serta kelengkapan lapas, prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan keamanan tertipan di dalam lapas. Demikian juga soal pengaturan keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Dalam pasal 43 sampai dengan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan nampaknya hanya copy paste dari pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dari sisi peradilan pidana, sebagai konsekuensi yang dianut integrated criminal justice system, persoalan kepadatan penghunian lapas mengancam keamanan. Seharusnya bukan hanya persoalan lembaga pemasyarakatan saja yang melainkan persoalan seluruh subsistem peradilan pidana seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Dalam hal ini, terpidana yang sudah menjalani pemindanaan maka harus mengurangi kepadatan hunian lapas. Dapat ditempuh dengan cara menyederhanakan hak-hak napi, misalnya seperti penyederhanaan persyaratan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Selanjutnya adalah materi tentang pidana mati.
Problem yang mendasari persoalan hukuman mati tidak hanya terjadi pada ranah hukum, tetapi juga pada ranah pemikiran secara luas. Masalah yang sering menjadi polemik adalah apakah hukuman mati bagi para pelaku pidana berat akan menimbulkan efek jerak siapapun untuk tidak melakukan tindak kejahatan yang sama. Bukankah nyawa seseorang adalah haknya untuk hidup substansial bagi manusia, dan hukuman mati seringkali dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Penelitian ini secara khusus mengkaji tentang pidana hukuman mati di Indonesia, ditinjau dari sudut etika deontologi, yaitu melihat persoalan kebaikan berdasarkan tugas dan kewajiban. Penelitian ini menganalisa tentang polemik hukuman mati, baik pro maupun kontra, menelusuri akar-akar moralitas dalam praktik pidana hukuman mati. Seperti yang kita tahu, jenis-jenis pidana mati juga tercantum dalam KUHP, seperti misalnya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, penjara bersyarat, dan pidana denda. Pidana tambahan juga ada dalam KUHP. Menurut yang kita tahu bahwa pandangan hukuman mati tersebut juga mendapat pandangan pro dan kontra. Pandangan pro terhadap pidana mati seperti yang dikemukakan oleh Lombroso dan Garofalo membela hukuman mati. Hak ini dikarenakan pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menyiapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Sedangkan pandangan kontra terhadap pidana mati menurut dikemukakan oleh Beccaria yang menentang pidana mati karena pidana mati merupakan bertentangan dengan kontra sosial, karena hidup tak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Dan juga pengaturan pidana mati juga diatur di luar KUHP, di dalam undang-undang juga ada, seperti di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, di Undang-Undang Nomor 31 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Dalam pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut oleh dasar hukum berlaku surut apabila hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 11 pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer. Dilakukan dengan ditembak mati menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964. Sebelum adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah tali jelar di leher di penggantungan dengan menggunakan kursi itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Seperti yang kita tahu, jaksa juga berpengaruh dalam pidana mati. Jaksa bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3x24 jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu dalam keterangan atau pesan yang diterima jaksa tersebut, apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Argumentasi yang populer untuk membenarkan pidana mati juga ada sebagai berikut: lebih efektif dan
dari macam hukuman yang ada lain yang dimanapun, karena mempunyai efek deteran dalam kejahatan pembunuhan. Lebih hemat dari hukuman lainnya. Untuk mencegahnya tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan pasti, karena membunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup sering mendapat pengampunan. Sekian materi tentang pengamanan lapas yang ada di Indonesia serta tentang pidana mati. Terima kasih.